Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar radio Kikuk 69 FM. Buat kalian yang lagi beraktivitas, lagi santai, ataupun yang lagi di perjalanan, senang rasanya gue bisa kembali hadir di ruang dengar kalian. Tentunya dalam program Kikuk 69 FM, selama 7 menit ke depan, gue akan mengisi ruang dengar kalian dengan berbagai informasi terbaru dan menarik. Yang pastinya sayang bila kalian lewatkan. Informasi yang pertama itu, Mahfud janjikan sampaikan temuan pembunuhan pendeta Papua ke Jokowi. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, menyatakan investigasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mengenai kekerasan bersenjata Intan Jaya, Papua sama dengan hasil kerja tim bentukannya, di antaranya temuan mengenai anggota TNI Angkatan Darat yang terlibat membunuh pendeta Yeremia Janambani. Komnas HAM dengan tegas menyebut pelakunya adalah Wakil Komando Rayon Militer Hitadipa, Alpinus Hasimadi. Sedangkan tim gabungan pencari fakta, kementerian tak menyebut identitasnya. Terkait beda sikap ini, Mahfud mengakui hanya soal sudut pandang dan segi teknisnya. Tapi secara prinsip sama. Mahfud berjanji akan menyampaikan laporan Komnas HAM kepada Presiden Joko Widodo usai pertemuan di kantor Kemenko Polhukam. Ia pun memastikan pemerintah akan menindaklanjuti sesuai koridor hukum yang berlaku. Kami akan memfollow up sesuai jalur yang tersedia. Penegak hukum tanpa pandang bulu kepada siapapun, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan terdapat 7 rekomendasi kepada pemerintah untuk segera mengusut tuntas pelaku pembunuhan pemuka agama di Intan Jaya yakni pendeta Yeremia. Di antaranya memang adalah soal penegak hukum terhadap kasus ini. Seperti dikatakan Pak Menko, tanpa pandang bulu harus akuntabel dan meyakinkan kepada seluruh masyarakat terutama di dalam memenuhi rasa keadilan dari korban dan keluarga korban. Taufan pun mengingatkan agar pemerintah perlu memulihkan situasi keamanan dan sosial Intan Jaya usai kematian pendeta Yeremia. Ia berharap masyarakat bisa kembali beraktivitas secara normal seperti kisah anak-anak yang kini sulit sekolah akibat aksi teror. Selama September telah terjadi kekerasan bersenjata yang menewaskan sejumlah orang, termasuk anggota TNI yang memburu Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka, warga sipil dari tukang, pendeta hingga katekis menjadi korban dari kekerasan bersenjata antara kedua pihak. Wah, kita doakan saja ya, sahabat Kikuk 69 FM. Semoga yang telah terjadi di Papua Barat lekas membaik dan permasalahannya cepat selesai ya. You gotta be somebody somehow, but I can't see where we are now. I'm in trouble, I know that it's you. The way you love me feels so right, the way you want me here tonight. I will struggle, but I won't look back. I wanna make your heart ignite. All I can see is you and I. Langsung saja kita lanjut informasi yang kedua. Informasi yang kedua itu mengenai berita Polda Metro Jaya tangkap 10 begal sepeda yang beroperasi di DKI. Periode September awal November 2020, Polda Metro Jaya menangkap terduga pelaku pembegalan pesepeda di ibu kota dan sekitarnya. Mereka rata-rata pengangguran dan beraksi sekitar pukul 6 pagi sampai 10 pagi. Selama 2 bulan terakhir, kami mengungkap dari 12 laporan polisi. Kami berhasil mengungkap 6 tempat kejadian perkara dengan 10 tersangka. Para tersangka yakni berinisial MA umur 16 tahun, SH umur 25 tahun, AR umur 41 tahun, BG 21 tahun, RN umur 22 tahun, MMAH umur 17 tahun, NY 15 tahun, ID 26 tahun, MAS umur 22 tahun, SL 17 tahun. Ke-10 orang itu ditangkap di kawasan Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Tangerang Selatan. Barang-barang korban yang sekiranya dapat diambil akan mereka gasak.
Dia, korban, bawa ponsel taruh di belakang, di tas pinggang, di stang sepeda. Ini yang membuat pesepeda terjatuh dan terluka. Polisi menjerat para tersangka dengan pasal 365 KUHP dengan hukuman penjara paling lama 9 tahun. Ia mengimbau kepada korban lain yang belum melaporkan ke polisi dapat segera mengadukannya agar ditindaklanjuti. Polisi akan tetap berpatroli di area-area yang diduga rawan pembegalan sepeda. Nana juga mengingatkan agar bersepeda tak mengayuh seorang diri, namun lebih baik berkelompok dan taati protokol kesehatan. Hindari juga bersepeda malam hari. Suasana agak gelap ini akan memancing pelaku untuk membegal. Sementara Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo mengatakan, volume pesepeda mengalami peningkatan selama pembatasan sosial berskala besar transisi 2 pada tanggal 12 sampai tanggal 25 Oktober 2020 dibanding PSBB 2 14 September sampai 11 Oktober 2020. Volume lalu lintas sepeda rata-rata per hari mengalami peningkatan sebesar 211,70% dibanding saat pemberlakuan PSBB 2, kata Syafrin melalui keterangan tertulis. Jumlah kendaraan bermotor juga rata-rata mengalami peningkatan 11,66% di periode serupa. Sekian informasi tadi telah mengatakan kita di penghujung acara siang ini. Tapi jangan khawatir, karena besok kita akan hadir di program selanjutnya yang tidak kalah menarik dan tentunya akan mengisi ruang dengar Anda. Kikuk 69 FM, gue Majid. Mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.